Coba lu jujur aja deh, bagi lu yang fearful avoidant, pasti lu ngerasa komitmen itu adalah penjara bagi diri lu kan. Lu dengerin komitmen aja udah kayak, wah habis ini gue di penjara nih, habis ini gue dikurung nih. Tapi lu sadar gak sih sebenarnya tuh lu bukan takut komitmen, tapi lu takut ketika lu ada di sebuah hubungan, lu merasa lu kehilangan kebebasan, kehilangan otonomi atas diri lu sendiri. Karena lu takut kalau misalkan lu ada di komitmen, lu bakal kejebak, lu nggak bisa ngomong, lu bakalan kayak, wah gue kayaknya abis ini gue kayak nggak bisa punya kehidupan yang gue mau deh. Pasti gue kayak harus nanya dia dulu, harus kayak konfirmasi dulu, harus kayak kalau misalnya dia butuh gue harus ada dan segala macamnya yang bikin lo kayak, wah ini gue abis ini bakalan di penjara. Sebenarnya komitmen itu sebenarnya bukan penjara gitu loh. Gue juga baru sadar ternyata komitmen itu bukan penjara, malahan komitmen itu adalah kontrak kebebasan. Paham gak sih? Jadi kenapa lu anggap komitmen itu penjara? Karena lu nggak bisa set up boundaries, jadi lu nggak bisa bikin batasan, makanya lu nganggap komitmen itu adalah penjara. Tapi ketika lu bisa bikin batasan, itu adalah kebebasan buat diri lu sendiri, paham nggak? Jadi ketika lu mampu mengatur itu dan lu merasa bahwasanya komitmen itu lu bukan berarti lu diatur, ya lu bakalan bisa gitu loh ada di komitmen tanpa kehilangan diri lu sendiri. Jadi gimana nih caranya lu ada di komitmen tapi lu juga nggak kehilangan diri lu sendiri gitu loh. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, lu tuh harus menjadwalkan me time, oke? Jadi lu harus komunikasiin nih kalau lu tuh sebenarnya ya butuh me time. Jadi lu harus komunikasiin kebutuhan lu bahwasanya ya lu butuh me time gitu. Jadi lu nggak perlu tuh yang kayak tiba-tiba pelan-pelan ngilang biar lu dapat space gitu. Jadi lu harus komunikasiin bahwasanya ya misalkan hari Sabtu dari jam segini sampai jam segini gue nggak bisa ya, gue harus sendiri dulu. Nanti abis itu kita bisa komunikasi lagi. So kalau misalkan partner lu emang care sama well-being lu, wellness lu, ya dia pasti kasih lu waktu kok gitu. Terus lu harus kasih tahu juga ke partner lo, ke pasangan lu bahwasanya bisa nggak kalau misalkan komitmen ini tuh kita lakuin secara bertahap gitu. Jadi nggak langsung yang dar tapi pelan-pelan. Karena kan lu nggak bisa kan kayak ngomongin hal-hal yang hard conversation, hal-hal yang susah gitu. Jadinya lu bikin aja kayak komitmen yang misalkan tiap minggu bisa ngomong 10 menit tentang hubungan gitu. Jadi nggak yang terus menerus gitu. Jadi nggak yang bikin pasangan lu bingung lu kenapa, dan lu juga nggak merasa kayak kayaknya gue harus ghosting dia deh karena gue ngerasa gue overwhelmed. Jadi coba deh set up kayak ya 10 menit aja gitu loh per minggu buat ngomongin tentang hubungan. Ya jadi intinya komitmen itu tuh bukan penjara, bukan tentang pengorbanan juga, tapi ya komitmen itu juga tentang otonomi gitu loh. Gimana caranya lu mencintai seseorang, connecting sama seseorang, tapi lu juga nggak kehilangan diri lu sendiri. Nah jadi abis ini lu jangan lari-lari lagi nih, karena sebenarnya kenapa lu di komitmen ya sebenarnya karena lu juga punya andil, lu juga punya power untuk bilang bahwasanya ya gue butuh ini, gue butuh itu, gue butuh itu. Ya makanya namanya komitmen kan gitu. Kalau misalkan dia emang nggak bisa mentoleransi kebutuhan lo, ya berarti dia emang bukan partner yang cocok buat lo. Jadi gak usah takut sama komitmen lagi, ya coba aja, just try. Coba tulis di komen lu mau konten yang kayak gimana lagi.